bisa nih menempuh SKS sisanya itu di perkuliahan, di kelas. Itu insightful dan inspiratif sekali ya Citizen. Jadi jangan sampai keputusan dan apa yang kalian lakukan hari ini tuh menimbulkan penyesalan. Gimana mau sukses kalau banyak tapi. Hai Citizen, akhirnya kita dapat berjumpa kembali ya di Esas Podcast episode perdana dari Esas Podcast Season 2 nih teman-teman. Nah, tentunya perlu dicatat teman-teman bahwa program inspiratif, edukatif, dan inovatif satu ini bakalan hadir menemani weekend teman-teman setelah satu pekan kuliah yang mungkin cukup melelahkan ya. Nah, di episode kita kali ini kita akan membahas banyak hal menarik seputar pengalaman mahasiswa di luar ruang kelas nih teman-teman, mulai dari proses, tantangan, sampai peluang yang bisa kita maksimalkan selama masa perkuliahan. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Beyond the Hall of Process, Trial, and Opportunity. Dan tentu saja, aku hari ini tidak sendirian teman-teman, karena di sini aku sebagai host sudah ditemani oleh narasumber yang sangat spesial nih teman-teman, yaitu Kak Oktaviola Wahyu Nur Aini yang biasa kita sapa Kak Vio. Halo, selamat siang Mbak Vio. Halo, selamat siang semuanya. Esas Citizen ya? Iya, Esas Citizen. Esas Citizen. Ya, Esas Citizen. Nah, gimana nih kabarnya Mbak Vio? Kabar saya baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, Amel? Alhamdulillah, baik banget. Oke. Jujur ini karena episode perdana ya, jadi kayak lumayan nervous. Oke, sama ya. Ini berarti gimana perasaannya pertama kali datang di Esas Podcast nih Mbak? Oke, perasaannya luar biasa ya. Alhamdulillah Esa sudah bisa merealisasikan podcast ini. Jadi luar biasa. Semoga kegiatan ini juga terus berlanjut gitu ke periode-periode selanjutnya. Amin. Oke. Sebelum kita masuk ke obrolannya teman-teman, perlu kita kenal dulu ya Mbak Vio. Jadi Mbak Vio ini merupakan Chairwoman ESA tahun 2024 ya Mbak? Betul sekali. Dan sekaligus penerima program MBKM dan juga Duta Genre Kabupaten Sragen. Keren banget ya teman-teman. Jujur sangat bersyukur ya karena kita kedatangan narasumber yang cukup inspiratif kali ini teman-teman. Iya. Nah, kalau boleh tahu kesibukannya Mbak Vio ini akhir-akhir ini ngapain sih Mbak? Dan ya mungkin boleh perkenalan dulu nih sekarang. Mungkin Mbak Vio ini menempuh semester berapa dan sedang melaksanakan kesibukan apa atau mungkin aktif di salah satu kegiatan gitu Mbak? Oke, jadi seperti yang sudah diperkenalkan oleh Amel tadi, kalian bisa panggil saya Vio. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 8, semester akhir nih. Semester 8. Jadi kesibukannya sudah pasti menyelesaikan studi, menyusun skripsi, dan pada saat ini saya juga aktif tergabung dalam sebuah community di daerah saya bernama Sangiran International Youth Forum gitu. Wah, itu kalau boleh tahu kegiatannya apa aja sih Kak? Kalau kegiatannya sebetulnya main eventnya itu ada proyek kolaborasi dengan mahasiswa internasional gitu, dengan mahasiswa lokal. Iya betul. Tapi selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain gitu yang continue gitu. Keren sekali ya teman-teman, semester 8 nyusun skripsi juga ikut kegiatan teman-teman. Nah mungkin teman-teman yang Citizen nih bisa banget dicontoh, mulai dipersiapkan ya dari sekarang arahnya mau gimana supaya besok di semester 8 nih teman-teman udah mulai ini adalah kegiatan yang akan aku ambil gitu. Jadi pada saat semester akhir kalian bisa fokus begitu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal menjadi Chairwoman ESA nih Mbak, Kahim ESA tahun 2024. Apa sih momen yang sekiranya paling berkesan gitu?
Oke, momen yang paling berkesan waktu itu ESA 2024 ya berarti. Itu adalah pastinya ketika program kerja yang kami susun, yang kami laksanakan itu mendapatkan respon yang positif gitu dari peserta atau dari pengurus, karena itu pasti sangat memorable dan juga berkesan gitu bagi saya dan juga bagi pengurus lainnya. Itu sih. Terus selain itu juga momen yang cukup berharga ya, itu adalah ketika momen-momen mau demis. Ya, mungkin kayak kerasa banget gitu ya, udah kayak aduh demis nih. Makanya nanti teman-teman ESA 2026 ya berarti. Betul. Nanti akan merasakan tuh. Benar. Momen-momen itu akan merasakan gitu. Biasanya kayak prokeran bareng gitu ya, terus aduh tiba-tiba udah demis, ada perasaan kayak hilang gitu ya. Tapi lega nggak sih? Lega sih. Lega kan? Lega dong. Aduh tanggung jawabnya udah mulai berkurang nih, benar. Nah, aku tuh sebenarnya notice ya Mbak, dari pengalaman organisasi Mbak Vio, ini teman-teman Mbak Vio yang sering banget sama Mbak Vio itu sering melakukan kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya yaitu mengikuti program MBKM. Nah, kita mungkin bisa langsung masuk ke topik MBKM ya teman-teman yang mungkin Esastisen nih banyak penasaran. Otomatis apalagi untuk mahasiswa semester 5 teman-teman. Nah, kalau boleh tahu Mbak, apa sih alasan utama Mbak Vio akhirnya memutuskan untuk mengambil program MBKM? Apakah karena tuntutan akademik, atau ingin cari pengalaman, atau mungkin memang udah direncanakan dari awal begitu Mbak Vio? Oke, jadi untuk alasan utama ya teman-teman mengikuti program MBKM itu sebetulnya memang sudah direncanakan dari awal, tapi dari awal itu sebetulnya belum ada yang niat matang gitu, baru ada keinginan gitu. Wah kayaknya harus ikut nih program-program yang diselenggarakan oleh kampus dan juga yang sudah difasilitasi begitu. Kemudian baru di sekitar semester 5 itu baru ada niat yang matang dan mulai mempersiapkan untuk ikut MBKM ini gitu. Dan MBKM yang saya ikuti ini MBKM Hibah Pembelajaran Merdeka pada saat itu. Sekarang berubah nama ya, jadi Hibah Pembelajaran Berdampak gitu. Oh, Hibah. Kalau saat ini berarti Hibah Pembelajaran Berdampak. Betul. Begitu. Nah, dari tadi nih kita udah nyebut-nyebut MBKM nih Mbak, tapi belum tahu apa sih itu MBKM. Jadi mungkin bisa dijelasin Mbak Vio, MBKM itu apa dan seperti apa menurut Mbak Vio? Oke, jadi teman-teman yang belum tahu ya mungkin ya, MBKM itu singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka teman-teman. Dan ada banyak sekali programnya yang bisa teman-teman ikuti. Salah satunya itu ada Hibah tadi. Dan Hibah itu juga ada 7 skema teman-teman. Skemanya berbeda-beda. Dan salah satunya ada Hibah skema membangun desa. Kemudian ada asistensi mengajar. Kemudian ada kewirausahaan dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa kepoin mungkin di websitenya atau di Instagramnya di @akademik_UNS gitu. Oke, cantik ya teman-teman. Apalagi yang pengen nih mau ikut program MBKM gitu. Jadi cocok banget nih buat Esastisen nih yang mau ambil MBKM untuk dengerin podcast ini gitu. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Vio nih, untuk bisa ikut MBKM itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Ada nggak kayak syarat tertentu atau misalnya minimal semester berapa, dan atau perlu nggak sih kayak kemampuan khusus atau mungkin nilai dari IPK dan lain-lain? Kalau untuk apa yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti Hibah khususnya, itu yang pertama adalah teman-teman harus punya anggota kelompok. Nggak mungkin dong kalian kerja. Benar. Jadi kalian punya privilege nih kalau mau ikut Hibah dengan memilih anggota kelompoknya. Bisa memilih ya? Memilih. Bedanya kalau KKN itu kan KKN reguler kan dipilihkan ya, Iya betul. Kecuali kalau KKN kemitraan. Kalau Hibah itu
itu privilege yang sangat-sangat menarik teman-teman. Kalian bisa pilih mungkin rekan-rekan yang cocok dengan kalian, yang satu visi dengan kalian begitu. Benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus menentukan skema teman-teman. Tadi kan ada 7 ya skemanya ya. Kalian tentukan kira-kira kalian mau ikut skema yang mana nih, membangun desa kah, wirausahaan kah, atau lain-lain. Kemudian nanti itu akan berkorelasi dengan mata kuliah yang akan kalian rekognisi gitu. Jadi nantinya kalian akan mendiskusikan dengan dosen pembimbing dan juga prodi. Itu. Kemudian yang terakhir yang harus dipersiapkan itu adalah lokasi pengabdian. Oh, berarti lokasi itu kita tentukan sendiri, Mbak? Tentukan sendiri, betul. Jadi privilege-nya hibah tuh itu, kita bisa untuk memilih gitu. Dosen pembimbing, lokasi dan lain-lain. Aduh, enak ya. Ada banyak banget benefitnya teman-teman. Oke. Nah, tadi sempat disinggung soal kelompok itu bisa memilih sendiri. Kira-kira maksimal itu berapa sih, Kak? Oke, maksimal itu 10 total ya. 10 total. Berarti 1 ketua dan 9 anggota. Itu maksimalnya. Dan untuk semesternya minimal itu program sarjana itu minimal semester 5, dan untuk program diploma D3 itu minimal semester 3. Jadi tolong dicatat teman-teman. Catat teman-teman, ya. Jangan lupa. Oke, Mbak Vio, selanjutnya nih, ini mungkin netizen di rumah ini juga penasaran juga. Mungkin selama Mbak Vio mengikuti MBKM, aktivitas apa sih yang dilakukan Mbak Vio? Kayak seperti apa gitu gambarannya? Apakah mungkin lebih banyak ke teori, atau ke praktik, atau mungkin langsung terjun ke lapangan gitu Mbak Vio? Oke, kalau gambaran umumnya ya teman-teman, pastinya akan mengintegrasikan teori dan juga praktek gitu. Teori yang sudah kalian dapatkan, ilmu yang kalian dapatkan selama bangku perkuliahan, kemudian dipraktekkan gitu di lapangan. Jadi kalian nggak akan bisa langsung terjun kalau misalnya nggak punya teori, ya kan? Sebagai contohnya kemarin ada program kerja mengajar di SD nih. Ini kan program kerja yang beririsan dengan mata kuliah IYL ya. Betul. Explore yang learner gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya teori atau ilmu tentang IYL, gimana caranya kita ngajar anak SD? Bingung ya. Jadi menurut saya keduanya juga penting sih. Jadi teori juga penting, tapi praktek juga nggak kalah penting gitu. Terjun ke lapangan juga. Jadi sih teman-teman, nggak bisa kalian cuma punya teori diploma kita ya. Benar kan? Kalau praktek baru dapat pengalaman gitu. Oke, berarti selain teori kita praktikkan teman-teman. Oke, nah kalau dari sisi teknis nih Mbak Vio, program MBKM itu sistemnya itu seperti apa sih? Apakah kayak full online atau offline atau hybrid maybe? Oke, kalau keseluruhan ya cenderung kalau hibah itu cenderung offline ya teman-teman. Berarti offline langsung ke lapangan. Offline, kecuali kalau di belakang layar ya, katakanlah kayak rapat gitu. Betul. Online atau hybrid gitu. Kalau kegiatan saya rasa harus offline sih teman-teman, karena kan itu pengabdian ya. Betul. Jadi emang bisa ya pengabdian sama interaksi gitu ya. Oke, nah kalau boleh diceritakan lebih detail nih ya Mbak Vio, biasanya dalam 1 minggu itu, sebelum itu nih, kira-kira buat MBKM itu berapa bulan sih Mbak Vio? Oke, kalau bulan timeline itu sebetulnya tergantung masing-masing kelompok sih. Jadi ini ada hubungannya dengan SKS yang kalian berhasil rekognisi. Sebagai contoh, SKS yang minimal direkognisi itu kan 10 sampai 20. Itu nanti berkorelasi dengan waktu kalian berkegiatan. Misal kalian berhasil merekognisi 10 nih ya, berarti kalian nanti akan mendapatkan waktu untuk berkegiatan kurang lebih 10 minggu. Itu sih, itu gambaran dasarnya tuh seperti itu. Tapi bisa diperpanjang, misal jadi dari 10 minggu jadi 3 bulan, itu juga sangat-sangat bisa teman-teman. Jadi itu sih, itu tergantung ke kelompok dan program kerja yang disusun gitu teman-teman. Kalau misal ikut MBKM itu masih tetap ikut perkuliahan nggak sih Mbak Vio? Nah ini pertanyaan yang sangat-sangat banyak ditanyakan. Iya, benar. Gantung ke prodi sih sebetulnya apa yang prodi ya.
dan tergantung ini juga program kerja yang kalian susun gitu. Begitu. Misal kalau kalian di semester tersebut menempuh 20 SKS dan kalian hanya berhasil merekognisi 10, kan nggak mungkin nih kalian mau ngulang semester depan. Aduh. Jadi semester depan teman-teman bisa nih menempuh SKS sisanya itu di perkuliahan, di kelas gitu. Begitu ya. Oh, berarti memang pada saat MBKM ini bisa mengikuti perkuliahan juga. Bisa banget. Oke. Nah, mungkin teman-teman nih di rumah juga pengen tahu nih Mbak, real activity-nya itu seperti apa. Mungkin dari Mbak Vio bisa ngasih sedikit gambaran, misal kegiatan atau aktivitas selama 1 minggu dari program MBKM itu seperti apa gitu. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman, misal kalian diberi waktu 10 minggu, itu sebetulnya pendistribusian proker timeline itu sebetulnya tergantung kelompok masing-masing. Misal kalau minggu pertama kalian ingin fokus ke perencanaan dan juga perizinan, itu juga sangat diperbolehkan gitu. Berarti harus langsung real take action gitu ya Mbak? Nggak langsung. Kalian butuh waktu untuk berencana kan pastinya. Pastinya. Nah, itu juga kalian bisa kok take 1 minggu, 2 minggu buat merencanakan gitu. Tapi di sini saya ingin menyarankan ya pada teman-teman ya. Jadi teman-teman diharapkan untuk tidak untuk tidak melakukan proker itu cenderung di tengah atau di awal atau di akhir aja gitu. Karena nantinya teman-teman akan menyusun 2 laporan kemajuan di tengah dan laporan akhir itu di akhir setelah kegiatan semuanya berlangsung. Jadi ini pernah kejadian ya di kelompok saya ya. Kelompok saya itu karena pendistribusian prokernya itu lebih banyak di tengah dan di akhir. Jadi di awal tuh baru terlaksana 1 proker gitu, 1-2 proker. Nah, itu nanti laporan kemajuannya akan susah gitu, karena ini harusnya gimana? Bingung gitu ya. Itu dari 5 proker kok baru terrealisasi 1-2 itu kan jadi pertanyaan. Betul. Gitu. Tuh, jadi kita harus mutar otak nih gitu. Jadi itu saran dari saya. Boleh loh, ini kalau misal pada saat dengerin podcast tapi belum siapin catatan, segera deh ambil catatan karena ini benar-benar insightful banget. Atau membuat juga boleh. Oke. Ini Gen Z memang suka self-report sih. Betul. Oke. Nah, ini sih Mbak, banyak juga yang penasaran soal ini. Selama mengikuti MBKM, apakah ada fasilitas atau pendanaan yang diberikan dan itu berlaku untuk semua program atau tergantung jenisnya? Oke, kalau fasilitas dan pendanaan itu ada teman-teman, jangan khawatir karena nantinya kalian akan menyusun yang namanya RAB. Di RAB itu kalian bisa maksimalkan pengusulan dana itu maksimal sampai 10 juta. Wah, tapi bisa turun semua. Itu tergantung ya, nanti akan ditelaah lagi oleh bagian yang menyeleksi. Kira-kira akan turun berapa itu tergantung ke proker dan juga kebutuhan kalian. Tapi begitu. Boleh banget kalau misalnya mau nyusun RAB itu dimaksimalkan 10 juta itu boleh banget gitu. Dan jangan khawatir, nanti kalian juga boleh kok nyari sponsor gitu atau kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu. Oh, seperti itu. Aduh, enak banget ya teman-teman. Ayo sini MBKM. Ayo. Oke. Nah, tadi udah bahas tentang pendanaan, fasilitasnya juga. Setelah kira-kira nih Mbak, setelah menjalankan program MBKM tersebut begitu, manfaat apa sih yang kayak paling terasa gitu bagi Mbak Vio? Dan apakah ada skill, pengalaman, relasi, atau mungkin kepercayaan diri yang mungkin bisa upgrade gitu? Oke, kalau masalah ini ya, itu sebetulnya pernah kami bicarakan dengan anggota kelompok dan teman-teman itu merasa bahwa pengalaman mereka, khususnya pengalaman mengajar ya, karena kami dari bidang pendidikan dan teman-teman tuh merasa bahwa mereka tuh dapat pengalaman mengajar secara langsung, mengajar SD atau mengajar orang tua gitu, salah satu proker saya gitu. Selain itu pastinya relasi ya teman-teman, kalian akan dapat relasi gitu, entah itu dari mungkin staf pemerintahan, instansi pemerintahan, kemudian guru-guru, siswa-siswa, dan lain-lain gitu. Kemudian selain itu juga ini,
yang menurut saya sangat-sangat saya merasakan dampaknya itu adalah self improvement. Gitu. Jadi itu sih yang paling penting ya. Betul. Time management itu sangat-sangat saya merasa bahwa itu sangat berdampak gitu. Karena seperti yang sudah kita bicarakan tadi, Amel, bahwa pada saat MBKM itu kan masih ada perkuliahan yang ditempuh tuh. Iya. Nah, jadi ini unik banget. Jadi kami itu masih di kelas, tapi siapnya itu udah di lokasi pelatihan. Itu siapannya juga perlu dimatengin juga sih. Jadi kadang berarti membagi nih pikirannya, kadang memikirkan posisi kita sebagai mahasiswa dengan tanggung jawab berkuliah dan juga mahasiswa yang sedang berkegiatan pengabdian. Selain itu juga kepercayaan diri yang Amel sebutkan tadi itu sangat-sangat meningkat sih. Nggak cuma saya tapi juga teman-teman seanggota kelompok saya gitu. Wah, banyak banget ya benefitnya dari tadi. Nggak ada ruginya teman-teman. Iya dong. Nah, tadi kita udah bahas seputar benefit nih, Kak. Kalau boleh tahu ini tadi belum ditanyain juga, Mbak Vio ini berarti mengambil program MBKM semester di semester 6 di semester semester 6 ya. Oh, I see. Oke, nah waktu itu Mbak memilih program ini alasannya apa sih Mbak? Terus apakah karena mungkin minat pribadi atau relevansi dengan jurusan atau ada pertimbangan lain? Sama apakah MBKM itu bisa menggantikan program PPL gitu? Oke, kan karena biasanya pendidikan ada program PPL ya Mbak, dan di MBKM sendiri tadi ada pengabdian di sekolah. Nah itu bisa nggak sih kayak menggantikan program PPL untuk udahlah MBKM aja gitu? Kalau masalah ini terkait ini tuh bisa kalian diskusikan dengan program studi masing-masing. Nanti kebijakannya tergantung prodi. Betul sekali. Karena ada beberapa skema yang bahkan tidak bisa merekognisi KKN gitu. Tergantung kalian bisa negosiasi dan diskusi nggak nih dengan prodi dan juga dosen pembimbing, dosen pengampu juga gitu. Kalau untuk PLP kalau untuk skema yang saya pilih yaitu membangun desa, walaupun memang benar-benar mengajar SD nih, tapi sayang sekali tidak bisa merekognisi PLP. Wah, sayang sekali ya teman-teman. Nanti itu tergantung prodi kalian masing-masing. Gitu. Teman-teman yang mau merencanakan untuk mengambil program MBKM ini mungkin bisa lah ya kayak nego-nego sama prodi. Betul. Dari beberapa pengalaman program studi lain ya, itu memang MBKM itu bisa dijadikan pengganti PPL. Betul. Begitu. Itu mungkin ini sih untuk skema asistensi mengajar. Kalau asistensi mengajar dan kalian mengajar mungkin SMP atau SMA itu mungkin bisa terekognisi ya. Tapi kalau mengajarnya di bidang SD itu sepertinya belum bisa teman-teman. Jadi berarti ada bisa pertimbangkan lagi. Nice. Oke, terima kasih banyak Mbak Vio. Nah, ada juga nih Mbak, biasanya yang dikhawatirkan oleh Esastizen nih. Menurut Mbak Vio sendiri, ikut MBKM itu berpengaruh tidak sih terhadap masa studi? Apakah misalnya jadi lebih lama atau justru malah terbantu lebih cepat gitu? Oke, kalau MBKM sendiri menurut saya dan kelompok saya alhamdulillah syukur kami tidak berpengaruh negatif sih dengan masa studi, karena justru menurut saya itu justru bisa meningkatkan pengalaman teman-teman. Sebagai contohnya di sini kan saya berhasil merekognisi mata kuliah KKN nih. Iya. Berarti waktu teman-teman yang lainnya KKN kosong dong, bisa nyicil skripsi nih. Dan saya manfaatkan waktu tersebut untuk magang, Amel. Iya, jadi bisa nambah pengalaman magang gitu. Magang, kalau boleh tahu magang kalau program pemerintahan juga? Magangnya magang mandiri, Amel. Magang mandiri. Gitu. Ya teman-teman. Jadi di sela-sela waktu KKN kita bisa manfaatkan untuk menambah skill baru teman-teman, untuk belajar dan menambah skill baru. Oke. Nah, selama menjalani MBKM nih Mbak Vio, pasti
ada suka dan dukanya ya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit nih pengalaman yang kayak paling menantang atau yang paling menantang dulu deh sama yang kayak paling menyenangkan gitu. Menyenangkan. Oke. Kalau menantang lebih ke ini sih. Yang apa ya, agak mengganggu ya, mengganggu pikiran itu pasti karena overthinking. Kira-kira prokernya ini diterima dengan baik gak ya dengan masyarakat sana gitu sih. Itu jadi ada perasaan takut kayak gitu. Betul. Mengendalikan pikiran kita itu. Tapi nah menyenangkannya alhamdulillah banget. Ternyata program kerja yang kami usung itu mendapatkan respon positif gitu. Ini ada cerita lucu nih Amel. Jadi Gimana tuh? Pakarnya tuh mengajar di SD ya. Nah, di akhir waktu mas mbaknya hibah alias kami ini mau pamitan, anak-anak SD ya, namanya anak kecil ya. Betul. Tuh beli jajanan. Jajanan kecil-kecilan itu banyak, terus dibagikan ke mas mbaknya. Gemes banget. Itu pasti teman-teman pada kayak beli jajanan perintil-perintil yang lain kan. Bukan masalah apa barangnya. Terus ini malah ternyata responnya baik gitu loh. Jadi itu yang menyenangkan dan memorable sih pastinya buat saya dan pasti buat teman-teman juga. Gitu. Keren banget. Pasti langsung kayak full banget hatinya. Betul. Hangat banget. Oke. Nah, kalau dilihat nih Mbak, tadi kan programnya itu kebetulan memang linear sama pendidikan. Nah, sebenarnya MBKM itu bisa nggak sih kalau misal nggak selalu linear sama jurusan yang kita ambil gitu? Kalau masalah itu ya teman-teman, disclaimer dulu ya, kalau untuk kegiatan hibah sendiri, kalau tidak linear dengan bidang atau jurusan kita itu jadi masalah teman-teman. Tapi jangan khawatir ya, di sini mungkin akan saya berikan contoh ya. Contoh Boleh. program kerja mengajar di SD itu kan berkorelasi dengan EYL tadi, yang bisa terrekognisi. Tapi teman-teman ada solusi nih kalau misalnya kalian ingin menyusun proker yang tidak relevan dengan prodi kalian. Contoh, ada proker saya waktu itu bersangkutan dengan UMKM. Nah, UMKM itu sebetulnya nggak terkait ya kan. Jadi kita bisa mengaitkan dengan mata kuliah KKN. Jadi program kerjanya jalan, mata kuliahnya terrekognisi. Gitu. Itu berarti kita harus pinter-pinter ya teman-teman buat merencanakan program MBKM ini gitu. Itu juga justru meningkatkan pengalaman kita juga kan, nambah pengalaman kan. Jadi kita bisa belajar nih, cara promosi bisnis yang baik itu seperti ini dengan cara kita berkomunikasi dengan UMKM gitu. Jadi pasti ada positif negatifnya ya. Itu tergantung teman-teman solusinya, mencari solusinya itu gimana gitu Amel. Oke, keren banget. Oke, terakhir nih Mbak untuk menutup sesi MBKM kali ini. Boleh dong Mbak share tips dan triknya buat teman-teman supaya bisa lolos dan maksimal dalam mengikuti program MBKM. Kalau untuk tips and trik ya, menurut saya teman-teman jangan sekali-kali meremehkan waktu sih. Jangan menyepelekan. Jangan procrastinating. Betul. Jadi ada satu kasus ya di beberapa kelompok itu, mereka tuh saya rasa mungkin menyepelekan waktu, timeline gitu. Mungkin merasa mungkin akan ada perpanjangan nih, bakal di-extend nih, waktunya lama. Nah, ternyata enggak. Jadi mereka enggak lolos, gugur gitu. Itu sih. Jadi menurut saya kalian jangan menyepelekan waktu. Selagi kalian bisa ngejar, bisa menyelesaikan, segera diselesaikan, segera dikumpulkan. Nanti akan lega nggak sih Mel kalau misalnya udah? Nah itu, jadi kalau misal ada tugas kalau langsung diselesaikan, lega gitu. Kalau misal mau melakukan sesuatu kayak mau self reward, kerjain dulu. Betul. Benar. Baik, tidak terasa perbincangan kali ini begitu insightful dan inspiratif sekali ya di Citizen. Nah, sebelum kita masuk ke penutupan nih, mungkin dari Mbak Vio ada closing statement begitu? Closing statement dari saya, pesan saya nih ya buat teman-teman yang menyaksikan ini,
Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan teman-teman, apalagi selagi kalian masih berstatus sebagai mahasiswa. Itu banyak sekali privilege yang bisa kalian dapatkan. Jadi jangan sampai keputusan dan apa yang kalian lakukan hari ini tuh menimbulkan penyesalan yang begitu besar di kemudian hari. Ikuti semua program-program yang tersedia. Jadi jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu, oke? Betul, manfaatin waktu kalian sebaik mungkin, ambil peluang sebanyak mungkin. Jangan cuma ada di pikiran aja gitu ya. Saksikan. Betul. Gimana mau sukses kalau banyak tapi? Oke, nah dari obrolan sama Mbak Vio ini kita belajar banyak ya teman-teman bahwa perjalanan mahasiswa itu bukan hanya tentang apa yang terjadi di dalam kelas, tapi juga bagaimana kita berani mengambil kesempatan, menghadapi tantangan, dan terus berkembang. Semoga cerita hari ini bisa menjadi motivasi untuk Zen di rumah agar lebih berani mencoba, aktif berkembang, dan tidak takut keluar dari zona nyaman nih teman-teman. Jadi terima kasih banyak Mbak Vio atas cerita yang sangat insightful hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak buat Zen yang ada di rumah yang sudah setia menemani dari awal sampai akhir podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode-episode yang inspiratif berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Bye-bye. Bye.